Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Jumpa lagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan menanti saudara sampai saat ini. Dan firman itu akan berkumandang dari Taman Impian Jaya Ancol. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyatukan hati dan kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku, inilah berkat Tuhan firman yang akan berkumandang dari Taman Impian Jaya Ancol. Amsal 30 ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Menyangkut firman Tuhan ini, ada pertanyaan yang sangat menarik. Terima kasih untuk firman yang sudah dibacakan. Saya punya pertanyaan. Dari mana kita tahu apa yang menjadi bagian kita? Terima kasih. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kesombongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan dan kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Saudara-saudara, pertanyaan yang sangat menarik tadi menyangkut firman Tuhan adalah bagaimana atau dari mana kita tahu apa yang menjadi bagian kita dalam hidup ini. Saya memberikan judul topik firman Tuhan pada saat ini, yaitu orang besar yang tidak dikenal. Biasanya orang besar itu dikenal, tapi topik kita orang besar yang tidak dikenal. Kenapa? Karena Agur, anak Maske yang dimaksudkan di sini, kita tidak temukan lagi di mana, kita tidak dapat informasi tentang dia, tetapi luar biasa. Kita ingin mengapresiasi dia, tetapi tidak terapresiasi. Tapi ajarannya memang sangat luar biasa, saudara-saudara. Apa yang dia katakan tadi? Jauhkan kecurangan dan kesombongan. Jangan beri kemiskinan dan kekayaan. Biar aku menikmati apa yang menjadi bagianku. Itu saudara sangat luar biasa. Kecenderungan orang, siapa yang tidak ingin kaya? Tetapi dia jelas mengatakan, mengajarkan, jangan beri kepadaku kekayaan. Saudara-saudara, sangat luar biasa. Hidup yang benar-benar ingin dinikmati adalah hidup yang sederhana. Jangan beri kemiskinan agar aku tidak membohongi orang lain untuk mendapatkan sesuatu. Jangan beri kekayaan agar aku tidak mencurangi orang lain untuk semakin menumpuk kekayaan. Demikianlah ajaran yang luar biasa itu, saudara-saudara. Saudara-saudaraku, pertanyaan tadi akan kita jawab. Dari mana kita tahu? Itu ukuran kita. Itu bagian kita.
Saudara, yang pertama, dari mana sumber yang Anda dapatkan? Sumber makananmu, sumber hartamu, sumber kebutuhan. Kriteria pertama adalah dari Tuhan. Itu yang pertama yang harus kita ketahui, bahwa bagian kita yang pantas kita nikmati adalah bagian yang bersumber dari Tuhan. Dan yang kedua, kita harus tahu porsi kebutuhan kita. Sama seperti makanan. Apabila saudara tidak tahu porsi saudara, saudara makan yang berlebihan, maka itu akan menjadi penyakit. Tapi kalau saudara menikmati, mengkonsumsi sebatas porsi saudara, maka itu akan membangun kehidupan tubuh saudara yang stabil dan baik. Saudara-saudara, itu yang kedua, menyangkut kekayaan, menyangkut kebutuhan, menyangkut harta. Sumbernya dari Tuhan dan sesuai dengan porsi kita. Itu hal kedua. Dan hal yang ketiga, untuk apa itu kita pergunakan? Ini sangat penting, saudara-saudara. Kalau kita tidak mampu menjawab untuk apa jerih payah kita, hasil yang kita dapatkan, maka kita akan gagal. 3 hal itu akan menjadi pelajaran buat kita, menolong kita untuk mengatakan, inilah bagianku. Dan saya harus puas dengan bagian saya. Tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Mungkin saudara melihat orang lain mendapatkan lebih banyak, tetapi itulah yang terbaik dari Tuhan buat mereka. Dan mungkin saudara mengatakan yang saudara dapatkan lebih sedikit dari orang lain, tetapi itulah yang terbaik dari Tuhan buat saudara. Lebih dari itu akan jadi penyakit. Kurang dari itu akan menimbulkan keinginan membohongi, mencurangi orang lain. Oleh karena itu saudara, bersyukurlah karena orang besar yang tidak dikenal itu mengajarkan jangan berikan kemiskinan dan kekayaan. Ini adalah ajaran yang sangat besar. Ini adalah alternatif untuk dunia ini. Karena dunia selalu berlomba untuk mendapatkan kekayaan. Bicara dunia, tanyalah diri saudara. Kita sendiri akan mengakui betapa dengan pintarnya kita menutupi keinginan tersembunyi, ingin kaya. Tetapi kebesaran kita, saudara, bukan pada kekayaan, walaupun orang kaya terberkati oleh Tuhan juga. Tapi kebesaran kita adalah ketika kita mampu menentukan apa yang menjadi bagian kita, kita mensyukurinya, kita menikmatinya, dan hidup kita menjadi lebih baik dengan itu. Itulah orang yang besar, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita untuk kembali kepada hal yang sangat prinsip dan substansial ini. Memang tidak ada orang ingin miskin karena kita membutuhkan banyak hal. Tetapi untuk kaya berhati-hati. Dan firman Tuhan memberi alternatif untuk dunia, termasuk untuk kebaikan kita. Hati-hati dengan keinginan untuk kaya. Lebih baik kita ikuti firman Tuhan yang berkata, janganlah aku miskin ya Tuhan, agar aku tidak berdosa. Janganlah aku kaya, agar aku tidak jatuh lebih dalam lagi di dalam dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, luar biasa. Dengan firman Tuhan ini, menikmati apa yang menjadi bagian kita, itu juga akan menolong kita untuk tidak lupa selalu berbahagia. Tuhan memberkati kita.